Apa yang terjadi? Mo Fumeng, kenapa kamu ikut dengan Fang Yu? Apa yang ingin kamu lakukan? Nanyuan Lang kembali sadar, ketakutan, dan berteriak sebelum Fang Yu menyelesaikannya. Berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Fang Yu membuat kekacauan besar di alam Suyuan dan baru-baru ini menjadi manusia dunia. Dia juga pernah mendengar nama ini, tapi dia belum pernah melihat wajah aslinya. Sekarang, Fang Yu benar-benar muncul di hadapannya seperti ini, masih datang dengan iringan Mo Qinghan. Informasi yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa sangat tidak biasa, seluruh tubuhnya tegak, dan jantungnya berdebar kencang. Karena, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Fang Yu adalah musuh mereka, dan musuh bebuyutan. Wakil Liga Mo, Fang Yu adalah orang berdosa yang mengganggu keseimbangan alam Void Abyss dan situasi di bawah kendali bersama 3 aliansi kita. Mengapa kamu ikut dengannya? Nanyuan Lang tiba-tiba menatap Mo Qinghan dan bertanya dengan keras. Jangan ribut, jangan berteriak, semakin keras suaramu, semakin sombong dirimu. Lin Batian sedikit mengernyit, melangkah maju, dan berkata, mengapa kita ada di sini? Artinya harus jelas, bukan? Pupil Nanyuan Lang berkedip-kedip, dan wajahnya tidak percaya. Mungkinkah Star Alliance dan Fang Yu berada di garis depan yang sama? Jika ini masalahnya, ini adalah berita yang luar biasa. Ketika Nanyuan Lang berteriak, banyak pembudidaya di belakangnya telah melepaskan aura basis budidaya, siap melakukannya kapan saja. Kami di sini untuk berbicara dengan Anda. Kami tidak ingin melakukannya. Anda harus tenang sebelum kami dapat berbicara. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, bicara, aku tidak akan bicara denganmu. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Sudah kubilang, tidak peduli apa yang dilakukan Star Alliance, aliansi mendalam awal dan aliansi Kaisan kami tidak akan pernah membiarkan kalian berdua pergi, kami. Nanyuan Lang berteriak tak jelas sambil melangkah mundur. Hatinya penuh dengan kepanikan. Awalnya, dia di sini hanya untuk bertemu Mo Qinghan. Karena dia sangat terobsesi dengan Mo Qinghan. Tapi menurutku, ini adalah pesta untuk pesta besar. Saat aku datang menemui Mo Qinghan, aku juga melihat Fang Yu. Meskipun Nanyuan Lang hampir tidak bisa dianggap sebagai orang kelima di aliansi mendalam awal, keberaniannya selalu rendah dan dia berhati-hati. Dia menganggap hidupnya lebih dari apapun, dan tidak pernah menempatkan dirinya dalam bahaya. Dan sekarang, dia dalam bahaya. Ini benar-benar di luar dugaan. Dia harus pergi dari sini. Bahkan jika dia tidak mengetahui kekuatan Fang Yu dan Lin Batian, bahkan jika lawannya tampaknya hanya memiliki 3 orang di depannya, dia tidak ingin bergerak. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri dari sini, kembali ke wilayahnya sendiri, dan kemudian membuat rencana yang sesuai untuk menangani Fang Yu dan Lin Batian. Ledakan. Namun, saat Nanyuan Lang berteriak dan ingin mengungsi, tiba-tiba terjadi ledakan. Lin Batian, yang berada di sebelah Fang Yu, bergerak. Terlebih lagi, ini sangat cepat. Nanyuan Lang ketakutan, dan segera melepaskan kekuatan abadinya, ingin bertindak sebagai perlindungan. Namun, semuanya sudah terlambat. Lin Batian muncul di depan Nanyuan Lang, dengan tanda yang sangat rumit di telapak tangannya. Jimat ini ditempelkan langsung di atas kepala Nanyuan Lang. Engah, pada saat ini, tubuh Nanyuan Lang bergetar hebat, 7 lubangnya berdarah, dan banyak darah muncrat dari mulutnya. Nafas yang terpancar dari tubuh Nanyuan Lang tiba-tiba melemah lebih dari 90%. Retakan. Lin Batian meraih kepala Nanyuan Lang dan membawanya kembali ke tubuh Fang Yu. Pada saat ini, wajah Nanyuan Lang tidak berdarah, tenggorokannya mendengus, dan tubuhnya sedikit bergerak. Dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Meridian di tubuh, mulai dari kepala, retak dalam jumlah besar. Sedemikian rupa sehingga tubuh Sendai hancur sampai batas tertentu. Seorang pria kuat di tahap akhir Earth Immortal, begitu saja ditinggalkan oleh Lin Batian. Antara petir dan batu api, gunakan cara paling sengit untuk menyelesaikan lawan. Fang Yu melirik Lin Batian, matanya sedikit bergerak. Tampaknya sebelum pertempuran dengan Tianjun Baolei, Lin Batian tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia terlalu berisik, aku tidak bisa menahannya. Lin Batian menggelengkan kepalanya. Mo Qinghan memandang Lin Batian, dengan ketakutan dan kekaguman di matanya. Apakah dia masih bisa berbicara? Fang Yu memandang Nanyuan Lang dan bertanya. Nanyuan Lang terus mengeluarkan darah dari mulutnya, dan hanya terdengar dengusan di tenggorokannya.
Saya seharusnya bisa berbicara, kata Lin Batian. Lupakan saja, tidak masalah jika dia tidak berbicara. Sikapnya sudah jelas, seperti yang dikatakan Tong Wushuang, mereka memakai celana yang sama dengan Liga Kaisan. Fang Yu berkata, tidak perlu berbicara dengan mereka. Terlalu banyak bicara. Lalu, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Lin Batian bertanya. Sudah waktunya untuk melancarkan serangan umum terhadap Open Mountain Alliance, menangani Open Mountain Alliance, dan kemudian menangani Early Mendalam Alliance. Jadi, selanjutnya pergi ke Open Mountain Alliance, yang paling super. Fang Yu berkata dengan ringan. Lalu bagaimana cara menghadapi orang-orang ini? Lin Batian menunjuk ke lebih dari 1,000 biksu yang ketakutan di belakang. Kamu sangat berani. Biksu kepala itu memandang ke arah Fang Yu, mengertakkan gigi, dengan gemetar dan membisikkan kata-kata ini dengan suara yang lebih pelan. Jangan memaksakan diri, menangis jika takut, atau buang air kecil. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, tapi kamu beruntung kali ini, aku tidak akan membunuhmu, karena aku ingin kamu kembali dan membantuku menyampaikan berita. Katakan saja setelah Fang Yu menyelesaikan aliansi Kaisan, tujuan selanjutnya adalah aliansi mendalam dasar Anda. Biarkan orang dewasa di aliansi Anda mengambil tindakan bersama. Sekarang, Fang Yu hanya ingin menyelesaikan masalah 3 aliansi besar secepatnya. Karena dia punya hal lain yang harus dilakukan setelahnya. UU membaca www.uukansu.com. Misteri lembaran tembaga, keberadaan tuan dan kakak laki-laki, ingatan yang telah dirusak, rahasia di tanah kematian, dan bagaimana jejak di tubuh Lin Batian terangkat. Ada banyak hal yang perlu ditangani Fang Yu. Fang Yu harus melakukannya satu persatu. Sayang, Fang Yu memanggil Bei Bei dan melepaskan tanda cincin yang kembali ke bagian terbesar ketiga. Desir, desir, desir. Setelah itu, Fang Yu, Lin Batian, dan Mo Qinghan melewati tanda itu satu demi satu. Adapun Nan Yuan Lang yang ditinggalkan oleh Lin Batian tetap di tempatnya. Di Xingyuzu, banyak biksu yang masih terdiam, dan suasananya sangat aneh. Mereka menyaksikan situasi tragis Nan Yuan Lang, namun mereka masih belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Menurut pendapat mereka, pemimpin Nan Yuan Lang yang kuat dan superior baru saja ditinggalkan. Ini tidak benar, ini sama sekali tidak benar. Bagian terbesar ketiga. Setelah kembali, Fang Yu segera menemukan Baiyuan, Tian Nan dan lainnya. Saya harus pergi ke departemen super lagi. Tanpa stasiun teleportasi, bagaimana saya bisa pergi paling cepat? Fang Yu bertanya. Kamu hanya bisa menggunakan Xingyuzu secara langsung untuk melewatinya. Setelah memberkati melalui cincin berlubang, kecepatannya seharusnya bagus, mungkin, kata Eid Yuan. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar. Orang yang datang adalah Qiu Liang, wajahnya penuh kegembiraan. Tuan Fang, saya baru saja menerima sepotong informasi. Yang paling internal runtuh. Di bawah kepemimpinan beberapa pemimpin, mereka bertempur dan melarikan diri satu demi satu. Kata Qiu Liang keras. Oh, mendengar laporan Qiu Liang, Fang Yu mengangkat alisnya dan keraguan muncul di wajahnya. Dia baru saja akan pergi ke klub super untuk melancarkan serangan total terakhir. Sebelum perjalanan, klub super itu runtuh. Apa yang terjadi selama periode ini? Apa rinciannya? Ceritakan lebih jelas. Baiyuan memandang Qiu Liang, mengerutkan kening dan bertanya. Aku juga tidak tahu situasi spesifiknya. Lagi pula, sebagian besar kekuatan super sekarang berada dalam kekacauan. Banyak komandan yang memimpin untuk melarikan diri dari yang paling super, dan para biksu itu gila, kata Qiu Liang. Kenapa ini? Baiyuan mengerutkan kening dan menatap Fang Yu dengan takjub. Tampaknya berita bahwa kita membunuh 2 Raja Surgawi yang agung kembali menjadi yang paling hebat. Kata Lin Batian sambil menyentuh dagunya. Mereka memiliki total 8 Raja Surgawi yang agung, tetapi 2 di antaranya mati dan pingsan. Itu terlalu rapuh, bukan? Fang Yu menyipitkan mata. Memang agak sulit untuk mengatakan bahwa liga sebesar itu akan runtuh ketika runtuh, kata Lin Batian. Itu belum tentu berita palsu. Saat ini, Mo Qinghan di samping berbicara. Bagaimana menurutmu? Lin Batian bertanya sambil menatap Mo Qinghan. 3 aliansi besar memang telah berdiri selama bertahun-tahun di alam Void Abyss. Status mereka sangat stabil. Di permukaan, mereka memang tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka.
Mo Qinghan mengangkat alisnya sedikit dan berkata, tetapi justru karena inilah, Kaisan Aliansi tidak pernah menghadapi krisis seperti sekarang. Para pemimpin dan penggarap itu tidak mampu memiliki ketahanan psikologis yang tinggi, yang merupakan sesuatu yang bisa dipahami. Kata-kata ini mudah dimengerti. Para pembudidaya di 3 aliansi besar semuanya berada di bawah berbagai tekanan, untuk mendapatkan sumber daya budidaya, untuk bertahan hidup, mereka rela menjadi budak aliansi. Dalam keadaan seperti itu, para beku ini tidak memiliki rasa memiliki, apalagi kesetiaan. Begitu sesuatu yang dapat mengguncang seluruh aliansi terjadi, mereka secara alami akan hancur seperti pasir yang berserakan. Karena, tidak ada yang mau benar-benar bekerja untuk aliansi. Kamu dapat memahami kata-kata ini pada para pembudidaya tingkat rendah. Dengarkan apa yang dikatakan Qiu Liang, keruntuhan ini adalah pemimpin dari sebagian besar komandan super. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan berkata, bisa berada di super paling dari mereka setidaknya harus menjadi pemimpin tingkat tinggi bintang 4, bukan? Mereka menikmati banyak sumber daya, dan mereka juga memiliki kekuatan besar, dan ada 6 raja surgawi di dalamnya, belum lagi mereka dan seterusnya. Masuk akal jika itu akan bertahan untuk sementara waktu, bagaimana mereka bisa runtuh dengan mudah. Meskipun masih ada orang-orang kuat di atas yang belum mengambil tindakan, para pemimpin ini yang memimpin. Hanya ada satu penjelasan. Lin Batian menyentuh dagunya dan berkata, semua orang memandang Lin Batian. Hanya saja para pemimpin berpikir, yang kuat di atas mereka bukanlah lawan kita, atau mereka berpikir yang kuat di atas tidak akan bergerak lagi. Hanya ada kemungkinan ini, jika tidak, mereka tidak akan lari. Jalan, Lin Batian berkata, saya pribadi berpikir yang terakhir lebih mungkin terjadi. Apa maksudmu? Orang yang paling dalam mengetahui bahwa 6 raja surgawi yang agung, serta pemimpin dan wakil pemimpin, tidak akan mengambil tindakan lagi. Fang Yu bertanya, matanya sedikit bergerak. Itu hanya spekulasi, kalau tidak maka akan terlalu aneh. Lin Batian berkata, coba pikirkan, jika aliansi sebesar itu runtuh begitu saja, bagaimana aliansi itu bisa ada selama bertahun-tahun? Hanya bisa dikatakan bahwa situasi saat ini membuat para pemimpin senior di aliansi mereka merasa putus asa, dan kami bahkan belum benar-benar menekan mereka. Fang Yu tidak berbicara lagi, dan mulai berpikir. Ngomong-ngomong, hingga saat ini, pemimpin Open Mountain Alliance tidak pernah bersuara, dan tidak pernah muncul. Meskipun aliansi Kaisan bereaksi, sejujurnya, reaksinya tidak terlalu bagus. Serangkaian tindakan yang dia lakukan sebelumnya telah membahayakan fondasi seluruh Open Mountain Alliance. Masuk akal jika aliansi Kaisan seharusnya melancarkan serangan umum sejak lama dan mengirimkan semua kekuatan yang kuat untuk menekannya. Namun tanggapan dari aliansi Kaisan adalah gelombang demi gelombang. Hal ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Lupakan saja, mari kita lihat bagaimana mereka akan berkembang secara internal. Fang Yu memandang Bai Yuan dan berkata, Departemen Super adalah wilayah lama Anda, sekarang Anda memimpin tim kembali ke Departemen Super untuk mencari tahu situasinya. Apa? Ekspresi Bai Yuan segera berubah. Sebagian besar situasinya belum diputuskan sekarang, biarkan dia kembali, risikonya besar. Ini adalah perintah. Fang Yu berkata dengan ringan. Saat dia bertemu dengan mata Fang Yu, Bai Yuan terkejut, dan segera menundukkan kepalanya dan menjawab, mengerti, aku berangkat sekarang. Jangan berpikir untuk melarikan diri di tengah jalan, atau dengan sengaja membuang-buang waktu di jalan, kamu menerima kontrak darah, aku bisa membunuhmu kapan saja. Fang Yu memukul lagi, ya, 8 yuan itu dingin, dan segera meninggalkan aula. Kalau begitu kita tidak akan pergi ke klub super sekarang. Lin Batian bertanya, tentu saja, karena mereka semua sedang dalam perselisihan sipil, mari kita lihat api dari sisi lain. Bahkan jika kita pergi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Adapun apakah tebakanmu benar, lihat saja 6 raja surgawi lainnya. Open Mountain Alliance dalam situasi ini. Akankah pemimpinnya mengambil tindakan? Kata Fang Yu. Benar, jika mereka runtuh seperti ini, itu akan menghemat waktu kita, kata Lin Batian. Karena aliansi gunung terbuka tidak menyerang dan menghancurkan dirinya sendiri, mari kita alihkan perhatian kita ke aliansi mendalam dasar, kata Fang Yu bahwa Nanyuan Lang digulingkan. Masalah ini pasti akan disebarkan ke seluruh melalui para biksu itu aliansi mendalam awal bagaimanapun, Nanyuan Lang adalah orang kelima di aliansi mendalam awal, dan statusnya sangat tinggi. Kata Mo Qinghan,
Menurutmu bagaimana reaksi mereka? Fang Yu bertanya. Petik 2. Sulit diprediksi. Jawab Mockingham sambil menggelengkan kepalanya ringan. Sepertinya perlu waktu untuk menunggu reaksi mereka. Bisakah kita menyentuhnya? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Alam Suyuan, batas utara, di dalam bintang berukuran sedang. Di lantai atas kastil raksasa yang dikelilingi oleh pegunungan dan dikelilingi oleh lapisan, berdiri seorang lelaki berjubah hitam. Mata kanan lelaki itu ditutup matanya, hanya mata kirinya yang terlihat. Dan, di dalam pupil mata kirinya, terlihat tanda melengkung seperti ular. Tuan, Nanyuan Lang digulingkan. Aliansi Kaisan, keruntuhan internal telah runtuh. Dikatakan bahwa 2 raja surgawi meninggal. Pria itu sedikit mengangkat kepalanya dan berbicara ke depan. Tidak ada seorang pun di depannya, tidak ada nafas khusus. Dari lintasan Fang Yu sebelumnya, tujuannya seharusnya adalah 3 aliansi besar, bukan hanya Open Mountain Alliance. Sekarang Open Mountain Alliance hampir runtuh, maka tujuan berikutnya, kemungkinan besar adalah kita. Pria itu lagi berkata. Setelah beberapa saat, pria itu sepertinya mendengar beberapa kata, mengerutkan kening, dan bertanya, saya sangat bingung, mengapa Sengtian Dao Zun masih tidak bergerak? Apakah dia akan melihat aliansi yang dia ciptakan runtuh begitu saja? Setelah menanyakan pertanyaan ini, pria itu kembali terdiam menunggu jawaban pihak lain. Tapi sepertinya dia mendengar jawaban yang mencengangkan lagi, wajahnya berubah dari tenang menjadi kaget, mata kirinya berkilat keheranan, dan dia bertanya, Tuanku, apa maksudmu, bahkan kita semua? Kami memiliki kepentingan yang lebih besar untuk dicapai, dan aliansi adalah opsional. Tidak perlu mengeluarkan energi untuk masalah ini. Saat ini, suara pelan terdengar di mana-mana. Mendengar hal itu, wajah pria itu kaget. Dia tahu bahwa anggota inti dari Open Mountain Alliance dan Early Deep Alliance mereka terlibat dalam hal yang sama. Dan dialah yang diatur untuk tetap berada di aliansi, jadi dia tidak mengerti masalah itu. Namun, ia percaya dari awal hingga akhir bahwa aliansi adalah fondasinya, dan segala sesuatu yang dilakukan harus dilakukan atas dasar mempertahankan aliansi. Tapi sekarang, apa yang Tuhan katakan, membuatnya tercengang. Aliansi, mungkinkah atau tidak? Mengapa kamu mengatakan itu? Bahkan aliansi pun bisa diabaikan, jadi yang penting. Hilangnya aliansi berarti hilangnya lingkungan yang dapat dengan mudah memperoleh sumber daya dalam jumlah besar, dan hilangnya kekuatan untuk memimpin miliaran pembudidaya di Void Abyss. Bukankah ini hal yang paling penting? Aliansi mendalam awal, salah satu dari 3 aliansi besar. Segala sesuatu tentang dia berasal dari aliansi mendalam awal. Tanpa aliansi mendalam awal, dia bukan siapa-siapa. Mata kiri pria itu terbuka lebar, wajahnya penuh keheranan. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari orang dewasa. Sebab, aliansi mendalam awal adalah kekuatan yang diciptakan oleh orang dewasa. Kata-kata ini berdampak besar pada pria tersebut. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Hong Lu, aku tahu kamu tidak dapat memahami kata-kataku saat ini, tapi aku harus memberitahumu, apa yang kita lakukan sekarang, manfaatnya jauh lebih banyak daripada apa yang diberikan aliansi kepada kita di masa lalu. Misalnya, aliansi Kaisan, Sengtian tidak sepenuhnya acuh tak acuh. Di aliansi, dia juga mengirim 2 bawahan tingkat penguasa surgawi untuk menghukum Fang Yu, itu hanya sebuah kegagalan. Ini menunjukkan bahwa, kekuatan Fang Yu memang kuat, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik di atas tahap akhir bumi abadi. Dan Sengtian percaya bahwa tidak ada gunanya meningkatkan kekuatan yang diinvestasikan dalam menangani Fang Yu. Untuk menghabiskan energi seperti itu, lebih baik menyerah saja pada aliansi dan bermain-main dengan Fang Yu sesuka hati. Tidak ada gunanya melawannya. Saat ini, suara yang dalam terdengar lagi. Saya mengerti perasaan Anda saat ini, tetapi selama Anda mengikuti saya ke tempat ini sekali, Anda akan mengerti mengapa baik saya maupun Sengtian tidak lagi peduli dengan keberadaan aliansi. Penghasilan kami hari ini jauh lebih tinggi daripada di masa lalu. Pria yang dikenal sebagai Hong Lun berkedip, mengangkat kepalanya dan berkata, tapi pikiranku sama dengan pikiran surga suci. Jika Fang Yu memang datang, kamu bisa melakukan apa saja untuk menghadapinya. Jika kamu benar-benar tidak mampu menghadapinya, serahkan semua yang kamu miliki sekarang, dan aku akan membawamu ke sini. Suara itu menyela kata-kata Hong Lu, adapun yang lainnya, singkatnya,
tidak mungkin bagi kita untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat untuk berurusan dengan Fang Yu. Aliansi, tidak sepadan. Sudut mata Hong Lu bergerak sedikit, matanya terus berubah. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Dia tidak pernah menyangka kali ini dia akan mendapatkan hasil seperti itu dari percakapannya dengan orang dewasa. Pernyataan tuanmu, setara dengan menyerahkan seluruh aliansi mendalam awal. Meski orang dewasa banyak bicara, mereka juga memberi penjelasan. Tapi Hong Lu telah berada di sini selama bertahun-tahun, sangat sulit menerima kenyataan ini. Koalisi yang begitu besar, ketertarikan yang begitu besar. Menyerah jika Anda menyerah. Setidaknya, Hong Lu tidak bersedia. Tuanku, jika bawahan Anda berhasil mempertahankan aliansi mendalam awal dan memenggal kepala Fang Yu, dapatkah bawahan Anda? Hong Lian menundukkan kepalanya dan bertanya. Petik 2. Jika kamu masih memiliki hati ini, maka aku berjanji jika kamu dapat mempertahankan aliansi, hadiahnya adalah posisiku sebagai pemimpin. Jika Seng Tian berjanji, bahkan Open Mountain Alliance pun dapat dikendalikan oleh Anda. Pada saat ini, suara yang dalam berkata, bawahan, mengerti. Mendengar ini, Hong Lu sangat gembira di dalam hatinya dan segera membalas dengan tinjunya. Saya masih ingin mengingatkan Anda bahwa karena Star Alliance telah memilih untuk berdiri di pihak Fang Yu, maka, dengan situasi aliansi mendalam awal dan aliansi gunung terbuka saat ini, sulit untuk melawan Fang Yu. Ingat, jangan mencoba yang terbaik. Tidak mungkin, segera beritahu saya dan saya akan menyelamatkan Anda. Terima kasih Pak, jawab Hong Lun. Setelah itu, suara itu tidak terdengar lagi. Hong Lun mengangkat kepalanya, matanya bersinar dingin, dan masih ada panas di matanya. Pemimpinnya, termasuk anggota inti lainnya, memutuskan untuk meninggalkan aliansi mendalam awal, yang merupakan peluang besar baginya. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidup ini. Selama dia bisa menyingkirkan Fang Yu, aliansi mendalam awal adalah miliknya. Dia akan duduk di posisi pemimpin yang didambakan, dan bahkan mengambil kendali Open Mountain Alliance. Fang Yu memang sangat kuat, dia memiliki kemungkinan tertentu untuk kalah. Namun pemimpinnya juga berjanji jika memang tidak bisa menahannya, dia bisa meminta bantuan. Pemimpin pasti akan menyelamatkannya dan membawanya ke tempat itu, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini berarti bahwa pemimpin akan memberinya keuntungan. Sekarang, ini setara dengan memiliki 2 jalan luas di depan Anda. Kendalikan 2 aliansi besar, atau masuki tempat itu dan kembangkan dengan inti pemimpin dan inti lainnya. Jika Hong Lun memilih jalan manapun, tidak akan ada kesalahan. Fang Yu, matilah aku dan kirim aku ke kursi pemimpin. Aku pasti akan memberikan penghormatan kepadamu setiap tahun untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Hong Lan menyeringai, memperlihatkan senyuman mematikan. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke langit di kejauhan. Bintang-bintang di langit bersinar terang. Hong Lun merenung sejenak di tempatnya. Meskipun situasi di alam Suanyuan terlihat kacau, Open Mountain Alliance runtuh, dan sejumlah besar biksu menyaksikan kegembiraan tersebut. Star Alliance memilih untuk berdiri di sisi Fang Yu. Tapi kenyataannya, hanya ada satu pelakunya. Fang Yu. Selama Fang Yu terselesaikan, semua masalah akan terpecahkan. Serang secara proaktif. Mata Hong Lu tegas, dan aura pembunuhnya meledak. Karena ada seorang pemimpin, dia tidak perlu takut. Pergi langsung mencari Fang Yu dan lawan dia. Selama Fang Yu terbunuh, aliansi mendalam awal dan bahkan aliansi Kaisan dapat dikendalikan olehnya. Jika Fang Yu benar-benar kuat, bahkan dia tidak terkalahkan, maka dengarkan kata-kata pemimpinnya dan masuklah ke tempat itu. Hong Lu yakin, menurutnya, situasi saat ini merupakan wujud dari keberuntungannya yang kuat. Karena dia benar-benar menemukan peluang emas. Dalam kasus, beberapa orang, raih kesempatan untuk menjadi pemimpin dari 2 aliansi besar. Fang Yu, aku di sini, tunggu. Hong Lun menyeringai, dan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Dia disebut Dewa Perang Hong Su di aliansi mendalam awal. Hanya karena dia kuat dan tak terkalahkan. Justru karena itulah apresiasi dan kepercayaan pemimpin dapat diperoleh. Dalam beberapa tahun terakhir, seluruh alam Suyuan terlalu seimbang, dan Hong Lu sudah lama tidak bergerak. Hari ini, dia keluar lagi. Tujuannya adalah Fang Yu yang mengganggu tatanan alam Suyuan. Kelompok penggarap pembantaian mendengarkan perintah, ikuti saya, untuk berbaris. Hong dibantai ke langit dan berteriak.
Bagian ketiga ada di ruang konferensi. Apakah tidak ada cara yang lebih cepat untuk langsung mencapai Elementary Mendalam Alliance? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tidak ada cara yang sangat cepat. Pusat aliansi mendalam awal sebagian besar terletak di wilayah utara. Kami ingin pergi ke sana. Cara tercepat adalah menemukan yang terdekat dan menggunakan stasiun teleportasi mereka untuk pergi ke sana. Tapi ada masalah dalam melakukannya. Artinya, platform transmisi mudah dihancurkan, jawab Tianan. Alam Suyuan ini benar-benar merepotkan. Fang Yu mengerutkan kening, itu terlalu besar. Sepertinya, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana cara mencapai aliansi mendalam awal. Pada saat ini, Mo Qinghan di bawah tiba-tiba berkata. Fang Yu segera menatap Mo Qinghan dan bertanya, bagaimana menurutmu? Baru saja menerima informasi, Dewa Perang dari aliansi mendalam awal, pembantaian Hong, telah membawa kelompok penggarap pembantaian surga dalam ekspedisi, targetnya adalah Anda. Mo Qinghan memandang Fang Yu dan berkata, oh, Dewa Perang Hongsu, dengan gelar yang begitu mendominasi, apa identitas orang ini? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hong Lun, komandan super dari aliansi mendalam awal juga merupakan prajurit nomor 1 pemimpinnya. Mo Qinghan menyipitkan matanya dan memperkenalkan, alasan mengapa dia disebut Dewa Perang adalah karena ekspedisi masa lalunya. Semua telah meraih kemenangan besar, tak terkalahkan. Baik itu menghadapi pembudidaya lain atau melawan binatang berbeda dari berbagai tingkatan. Pada saat yang sama, dia juga salah satu veteran dari aliansi mendalam awal. Alam budidaya kemungkinan besar berada dekat dengan puncak bumi. Puncak abadi bumi, bukankah itu sama dengan Tongwu Shuang? Kata Fang Yu. Tidak, dia tidak bisa sekuat orang dewasa. Mo Qinghan segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Tuanmu memang seperti itu, tidak terlalu kuat. Fang Yu berkata tanpa ampun. Mo Qinghan tampak stagnan, menggigit bibir merahnya. Ketika orang lain mengatakan ini, dia pasti akan membantahnya, dan dia sangat marah. Tapi omong-omong, dari mulut Fang Yu, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, dia melihat Tongwu Shuang menyerah dengan matanya sendiri. Maafkan Lao Fang atas kejujurannya, dia selalu seperti ini, jadi dia masih lajang. Lin Batian berkata sambil tersenyum ke samping. Mo Qinghan mendengus dan bersandar di bahu Lin Batian. Jadi situasi saat ini adalah, kita tidak perlu mengambil inisiatif, mereka mencari pintu. Fang Yu bertanya lagi, petik 2 titik. Ya, insiden ekspedisi Hong Lun telah menyebar di dalam aliansi mendalam yang mendalam, dan juga telah menyebar ke alam Void Abyss. Mo Qinghan berkata, dan slogannya adalah, demi surga. Jaga ketertiban alam Suyuan, dan hukumlah kamu, pembuat kekacauan, orang berdosa. Berjalan menuju langit, Fang Yu berkata sambil tersenyum aneh, siapakah langit itu? Singkatnya, dia berangkat di bawah panji keadilan, kata Mo Qinghan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membunuh divisi terbesar ketiga kita. Fang Yu berdiri dan bertanya, Tuan Fang, jika dia benar-benar ingin datang, tidak akan memakan waktu lama, karena dia pasti akan melalui platform teleportasi terlebih dahulu ke bagian terdekat dari kita, kata Tianan. Itu bagus sekali. Fang Yu berbaring dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, selama orang ini ditangani, aliansi mendalam awal pada dasarnya akan ditangani. Sebaiknya jangan meremehkan pembantaian Hong. Di dalam kelompok pembudidaya surga pembantaiannya, dikatakan bahwa ada 8 orang kuat yang wilayah kekuasaannya berada di atas bumi abadi. Mo Qinghan mengingatkan, tidak apa-apa, jika kamu datang untuk 100, itu mematikan. Fang Yu berkata dengan ringan, lebih baik memiliki lebih banyak. Setelah percakapan, dan beristirahat selama 2 atau 3 jam, Lin Batian akhirnya menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Mo Qinghan, dan pergi ke gunung di utara departemen terbesar ketiga bersama Fang Yu. Keduanya berdiri berdampingan, berdiri di puncak gunung, menghadap ke seluruh kamp ketiga. Berbagai bangunan, berbagai biksu, semuanya ada di mata mereka. Berapa lama batas waktu bagimu untuk meninggalkan negeri pertanda kematian? Fang Yu bertanya sambil menatap Lin Batian. Semakin jauh jaraknya, semakin ketat batas waktunya. Lin Batian menggelengkan kepalanya ringan dan menjawab, sejauh ini tidak apa-apa. Saya belum merasakan apapun. Jika waktunya habis, bagaimana rasanya? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini,
Lin Batian mengernyitkan matanya dan menjawab, ini seperti jiwa yang terbelah menjadi dua. Sangat menyakitkan dan akan bertahan lama. Hanya dengan kembali ke tanah kematian barulah kamu bisa pulih secara perlahan. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Tetapi bagi saya, level ini bagus. Saya bahkan tidak merasakannya lagi setelah saya terbiasa. Lin Batian menoleh dan tersenyum. Aku tahu betapa menyakitkannya jiwa yang terkoyak, kata Fang Yu, rasa sakit yang parah seperti ini, tidak mungkin untuk menghilangkannya karena kebiasaan. Itu benar, tapi tidak mungkin. Lin Batian menghela nafas ringan dan berkata, saya hanya bisa menerima kenyataan. Kamu bisa kembali ke negeri pertanda kematian dulu. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, saya akan menangani hal berikutnya secepat mungkin, dan kemudian saya juga akan pergi ke tanah pertanda kematian. Tidak perlu, aku tidak merasakan apa-apa saat ini, aku bisa tinggal sebentar. Lin Batian mengerutkan kening, sudah terlambat sampai kamu merasakannya, dan kemudian kamu harus merasakan sakitnya terkoyak. Fang Yu berkata, bagaimanapun, saya tidak membutuhkan bantuan Anda untuk urusan ini. Saya bisa menanganinya sendiri. Petik 2. Petik 2. Wajah Lin Batian berubah, dan dia terdiam beberapa saat, lalu mengangkat tangan kanannya, meletakkannya di bahu Fang Yu, dan berkata dengan wajah serius, jangan bicara tentang fakta bahwa aku tidak akan kembali ke tanah kematian. Aku punya lebih banyak hal. Apa yang penting untuk kukatakan padamu? Fang Yu melihat ekspresi serius Lin Batian, matanya sedikit basah. Tempat pertanda kematian ini, kamu tetap tidak ingin memasukinya lagi. Lin Batian menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, tempat hantu ini. Lebih baik tidak terlalu terlibat dengannya. Mengapa kamu mengatakan itu? Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Mengenai pertanda tanah kematian, perkataan Lin Batian sebelumnya tidak seserius sekarang. Kau tahu nama ini bukanlah tempat yang baik, negeri pertanda kematian, jika terlalu banyak melibatkan, pertanda kematian akan benar-benar datang, kata Lin Batian. Beri aku alasan yang pasti. Fang Yu menyipitkan matanya. Lin Batian memandang Fang Yu dengan ragu, membuka mulutnya, dan menggelengkan kepalanya lagi, tapi tetap tidak mengatakan apapun. Keraguan seperti itu hampir tidak pernah muncul di Lin Batian di masa lalu. Fang Yu mengerutkan kening lebih erat. Lao Fang, kamu adalah orang yang paling mengenalku, apapun, selama aku bisa memberitahumu, aku pasti akan mengatakannya, terutama jika itu menyangkut hal-hal penting. Lin Batian menggaruk dahinya, jejak rasa sakit melintas di matanya, berkata, kali ini. Saya benar-benar tidak dapat memberitahu Anda alasannya, karena begitu Anda mengatakannya. Anda kemungkinan besar akan terlibat dalam tanah pertanda kematian. Kamu juga mengenalku, meskipun kamu tidak memberitahu alasannya. Aku pasti akan mencari tahu sendiri. Fang Yu berkata dengan tenang. Kali ini, dengarkan aku, Lao Fang. Sungguh, jangan memasuki tanah pertanda kematian lagi. Sedangkan aku, kamu tidak perlu peduli. Kamu dapat melihat bahwa aku bisa hidup dengan sangat baik di dalam pertanda tanah kematian. Kata Lin Batian dengan sungguh-sungguh. Fang Yu tidak berbicara, tapi menatap lurus ke arah Lin Batian. Keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Di saat seperti ini, tidak perlu bicara lagi, satu pandangan bisa membuat orang lain mengerti. Lin Batian menatap mata Fang Yu, ekspresinya terhenti. Pada titik tertentu, dia sepertinya mau menyerah, ingin menjelaskan. Namun, pada akhirnya dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Fang Tua, informasi tentang tanah pertanda, aku akan menyakitimu jika aku mengatakan lebih banyak, dan aku tidak akan mengatakannya lagi. Fang Yu mengangguk, dan tidak bertanya lagi. Lin Batian memandang Fang Yu dengan mata yang rumit. Dia mengenal Fang Yu sama seperti dia mengenal dirinya sendiri. Dia tahu bahwa kata-katanya saat ini akan memperkuat gagasan Fang Yu untuk pergi ke pertanda tanah kematian lagi. Tapi bagaimanapun juga, selama dia tidak menceritakan rahasia pamungkas tentang pertanda tanah kematian, bahkan jika Fang Yu pergi ke pertanda tanah kematian lagi, itu tidak akan menimbulkan masalah pada tubuh bagian atasnya. Bagi Lin Batian, ini sudah cukup. Maafkan aku, Lao Fang. Aku bisa tinggal di tempat kematian selamanya, tapi kamu jangan pernah menjadi seperti aku. Lin Batian berkata sambil melihat ke arah Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening. Dia ingin berbicara lagi, tetapi tiba-tiba dia merasakan nafas. Lalu, dia mengangkat telapak tangan kanannya.
Bas! Sepotong batu giok putih muncul di telapak tangannya. Cahaya giok putih berkedip dan bergetar. Kesadaran ilahi Fang Yu mengalir ke dalamnya dan mengaktifkannya. Tuan Fang, sebuah bahtera bintang besar sedang mendekati unit terbesar ketiga. Mungkin kelompok penggarap pembantaian surga dari aliansi mendalam awal. Suara gugup dan bersemangat Tian Nan datang dari Bai Yu. Oke, aku akan segera kembali, kata Fang Yu. Saya mengetahui bahwa orang-orang ini tidak aktif dalam apapun. Merekalah yang pertama mati. Lin Batian berkata, butuh beberapa jam untuk sampai ke sini dari wilayah utara. Terlalu cepat. Kalau begitu, pergi dan bunuh mereka dulu, kata Fang Yu. Pada saat ini, kedatangan kelompok budidaya pembantaian surga membuat keduanya menghela nafas lega. Untuk saat ini, Anda dapat mengabaikan topik sebelumnya untuk sementara dan membicarakannya nanti. Lin Batian mengangguk. Wow, keduanya terbang menuju langit bersama-sama. Di langit berbintang, sebuah perahu berbintang yang memancarkan cahaya darah, seperti burung phoenix api, dengan cepat mendekati bidang bintang tempat bagian terbesar ketiga berada. Di perahu Xingyu ini, lebih dari 5.000 biksu berpakaian merah berdiri tegak dengan wajah serius. Mereka semua berseragam, seragam lengkap, dan juga memakai helm, jadi mereka tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Dan di mata mereka, cahaya merah yang sama bersinar. Para biksu ini berdiri di tempatnya, tetapi melepaskan tekanan spiritual yang sangat mengerikan. Ini adalah elit super dari kelompok biksu pembantaian. Para biksu Tuan Tian adalah biksu tertinggi yang dikendalikan secara pribadi oleh Hong Tu. Semua biksu dalam kelompok biksu ini adalah murid Hong Lun, dan pada saat yang sama, juga orang mati. Keberadaan kelompok biksu inilah yang memberi Hong Lun gelar Dewa Perang. Jika eksistensi paling terkenal dan paling ditakuti di Open Mountain Alliance adalah 8 penguasa surgawi, maka yang paling terkenal dan paling ditakuti di aliansi mendalam awal pasti adalah Hong Su dan kelompok biksu Slaughter Heaven-nya. Di alam Suyuan, terutama dalam sejarah aliansi mendalam awal, Hong Lun meninggalkan terlalu banyak jejak. Desir-desir, saat ini, di Xingyu Zhu, Hong Lian sedang berdiri di garis depan Xingyu Zhu. Dia berdiri kaku, dan dia juga ditutupi baju besi. Baju besi ini jelas dibuat khusus, dan permukaannya bersinar dengan cahaya merah, dan memancarkan semburan darah yang menakutkan. Di permukaan armor, nampaknya ada jutaan kristal kecil yang bertatahkan perhitungan. Aura dari spar ini berbeda, tapi saat ini semuanya mekar dengan cahaya merah. Berdiri di atas kepala perahu Xingyu Zhu, Hong Lian melihat bagian ketiga yang mendekat, sudut mulutnya melengkung, dan tangan kanannya terangkat. Berhenti, kata Hong Lun. Saat ini, Xingyu Zhu masih tidak jauh dari lapangan bintang tempat bagian terbesar ketiga berada. Namun atas perintah Hong Lun, Xingyu Zhu segera berhenti bergerak maju. Bas! Hong Lun mengangkat telapak tangan kanannya, yang menghadap langsung ke seluruh bidang bintang di depan bagian terbesar ketiga. Di depan Star Territory, Hong Lun dan bahkan seluruh kapal Xingyu sekecil debu. Ledakan. Detik berikutnya, aura menakutkan muncul di telapak tangan kanan Hong Li. Kekuatan peri yang mengerikan dilepaskan. Satu demi satu, lingkaran mengembun dan muncul di lengan kanan Hong Lu, dan berputar. Hei, 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 di depan telapak tangan kanan Hong Lun, lapisan demi lapisan cahaya merah muncul. Lapisan anjing laut Prancis ini ditumpangkan, dan nafasnya meledak. Boom-boom. Pada saat ini, energi sihir yang terkondensasi sebelum telapak tangan kanan Hong Liao sudah memiliki potensi untuk menghancurkan bintang-bintang. Bas! Tiba-tiba, segel di depannya tiba-tiba membesar. Energi sihir yang mengerikan tidak langsung meledak ke bidang bintang tempat bagian terbesar ketiga berada, tetapi dengan cepat menyebar ke depan, menutupi seluruh bidang bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini bukanlah mantra penyerang, tapi lingkaran sihir terbatas. Pada saat ini, banyak pembudidaya di bidang bintang terbesar ketiga semuanya merasakan tekanan spiritual yang sangat besar datang. Banyak biksu mengangkat kepala, hanya untuk melihat bahwa langit diwarnai dengan lapisan darah merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Warna berdarah ini menyebar dengan cepat, secara bertahap menutupi seluruh dunia. Dalam proses ini, suhu di dalam seluruh bidang bintang meningkat, dan kekuatan tekanan spiritual membuat biksu manapun sulit untuk menolaknya. Ah, tolong, jika ini terus berlanjut, meridian saya akan runtuh.
Sebagian besar kultivator melepaskan napas dan mendukung mereka, tetapi mereka hampir tidak dapat menahan tekanan spiritual yang mengerikan ini. Banyak dari mereka memiliki basis budidaya yang lebih lemah, ketujuh lubangnya pecah dengan darah, dan ada retakan di meridian di tubuh mereka yang hampir mati. Bahkan jika basis kultivasinya tinggi, pemimpin level seperti Tianan merasa tercekik, dan hatinya sepertinya meledak kapan saja. Napas ini, Tianan, yang memimpin menara, mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Saat ini, langit benar-benar merah. Nafas antara langit dan bumi benar-benar tidak seimbang. Nafas yang dikeluarkan dari luar langit menghancurkan semua makhluk. Hong Lun, apakah ini kekuatan Hong Lun? Wajah Tianan pucat, dan hatinya kaget. Mengenai Hong Lu orang ini, mereka belum pernah bertarung satu sama lain sebelumnya, tapi mereka semua pernah mendengar nama itu. Mars, dalam hati Tianan, Hong Lun berada di level yang sama dengan 8 penguasa surgawi agung mereka. Meski sangat kuat, menurutnya Fang Yu pasti bisa mengatasinya. Tapi sekarang, Hong Lun benar-benar sampai di sana, dan begitu dia datang, dia melepaskan aura super yang menghancurkan seluruh bidang bintang. Ini melucuti senjata. Pada saat yang sama, sebagian besar kepercayaan asli Tianan terpukul. Dia mulai sedikit panik. Jika Fang Yu bukan lawan Hong Su, maka mimpinya sebelumnya akan hancur. Kelompok terbesar ketiga dari mereka, semuanya harus mati bersama mereka. Dan ini, bukan hanya aktivitas psikologis Tianan. Ini juga merupakan aktivitas batin para pemimpin lain di kubu terbesar ketiga. Boom boom boom. Pada saat ini, jika dilihat dari luar, seluruh bidang bintang terbesar ketiga diselimuti cahaya merah, seperti bola api merah yang menyala. Memanggil, di langit tinggi bidang bintang terbesar ketiga, Fang Yu dan Lin Batian bergegas ke atas dengan kecepatan tercepat. Hong Lun ini tampaknya lebih kejam daripada para raja surgawi sebelumnya, kata Lin Batian sambil melihat darah di seluruh langit. Itu juga harus dekat dengan kekuatan puncak abadi bumi, kata Fang Yu. Puncak abadi bumi, bukankah itu sama dengan Tong Wushuang dari Star Alliance? Lin Batian berkata dengan heran, pembantaian Hong ini bukanlah pemimpinnya, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah kamu kuat atau tidak, kamu harus bertarung satu sama lain sebelum kamu mengetahuinya. Fang Yu berkata, sekarang mereka telah mencapai alam besar, pembagian alam sulit untuk menentukan kekuatan lawan, bahkan jika keduanya adalah puncak bumi abadi, juga ada di dalamnya. Kamu seharusnya sangat jelas mengenai kemungkinan salah satu pihak menghancurkan pihak lainnya. Itu benar, lakukan pengekangan, penindasan garis keturunan, kata Lin Batian. Kita harus cepat, orang ini ingin menghancurkan seluruh bidang bintang tempat kita berada. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Ledakan, detik berikutnya, Qi yang kuat keluar dari tubuhnya, bergegas ke langit. Lin Batian mengikuti dari belakang. Desir-desir, dalam suara menerobos langit, Fang Yu dan Lin Batian dengan cepat meninggalkan langit sampai mereka berada di langit berbintang. Sumber nafas sangat jelas bagi mereka. Tepat di depan, boom boom boom. Pada saat ini, Hong Lian sedang berdiri di depan Xing Yuzu, lampu merah segel di depan telapak tangan kanannya berkedip-kedip. Seluruh departemen besar ketiga telah diselimuti oleh kekuasaannya. Sekarang, dia ingin orang ketiga yang paling mati, dia hanya perlu mengepalkan tangannya dengan lembut. Seluruh sepertiga besar akan segera hancur, dan puluhan juta biksu di dalamnya, semuanya akan berubah menjadi debu. Ini adalah kekuatan absolut, matilah untukku. Ekspresi Hong Lun dingin dan mematikan. Kemudian, telapak tangan kanannya terulur dan perlahan mengepal. Boom boom boom. Pada saat ini, terdengar semburan suara runtuh dari luar bintang tempat departemen terbesar ketiga berada. Tekanan yang mengerikan menekan bintang ini dari segala arah. Dan semua makhluk di dalam bintang dapat merasakan peningkatan hebat dalam rasa penindasan saat ini. Boom boom, hukum yang dimiliki oleh bintang-bintang itu sendiri semuanya terdistorsi dan hampir terkoyak. Dan runtuhnya suatu undang-undang akan segera menimbulkan reaksi berantai, memicu runtuhnya semua hukum. Dapat dikatakan bahwa saat ini seluruh terbesar ketiga berada di antara hidup dan mati. Jika kekuatannya ditingkatkan 1 poin, seluruh bintang akan hancur dan lenyap. Dan kekuatan ini adalah pukulan terakhir untuk menghancurkan unta. Namun, saat itulah sedotan terakhir jatuh ke udara, dan tiba-tiba ditangkap oleh tangan tak kasat mata lainnya. Ledakan, suara keras. Di dalam bintang-bintang,
kekuatan lain yang sangat dahsyat tiba-tiba dilepaskan, secara paksa menjaga stabilitas seluruh bintang. Kekuatan ini dapat melawan kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh Hong Su. Mata Hong Lu suram dan dingin. Dia tahu bahwa Fang Yu pasti yang mengambil gambar. Fang Yu, aku adalah aliansi yang mendalam, Hong Su. Datang ke sini hari ini berarti memenggal kepalamu dan menenangkan kekacauan. Hong Su meraung, suaranya mengguncang langit, dan langsung menyebar ke bintang terbesar ketiga, bergema di seluruh dunia. Kakak, di saat yang sama, telapak tangan kanan Hong Lun terulur lagi, lalu dia mengepalkan lagi. Terdengar semburan suara yang tajam, diiringi jalinan berbagai hukum. Kekuatan yang mengelilingi bintang terbesar ketiga meroket. Dan kekuatan yang menentangnya secara bertahap ditekan dan perlahan-lahan menyatu. Boom! Pada saat ini, seluruh kelompok ketiga sekali lagi ditekan oleh kekuatan mengerikan Hong Lun, dan hampir hancur. Sepertinya aliansi Kaisan terlalu lemah. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membuat keributan besar di alam Void Abyss? Hong Lun merasakan kelemahan lawannya, menyeringai dan tertawa. Kamu benar, aku benar-benar tidak membuat keributan besar di alam Void Abyss. Aku selalu bersikap rendah hati. Saat ini, suara tenang dan malas terdengar di telinga Hong Lian. Suara ini sangat dekat. Hati Hong Lu bergetar, bulu-bulu di tubuhnya berdiri, dan dia segera melihat ke samping. Dia tidak merasakan adanya nafas khusus yang mendekat. Bas! Namun, pada saat ini, cahaya perak melintas di depan matanya. Cahaya perak berkedip-kedip secara ekstrim, mengeluarkan nafas yang sangat dahsyat. Retakan! Lengan kanan yang direntangkan Hong Lun yang mengendalikan bintang terbesar ketiga, langsung terpotong di bagian siku. Ah! Raungan marah dan menyakitkan keluar dari tenggorokan Hong Liao. Dan pukulan ini secara langsung menyebabkan dia kehilangan kendali atas bintang terbesar ketiga. Boom! Hukum yang menyelimuti bintang terbesar ketiga bisa langsung lepas kendali dan runtuh dalam jumlah besar. Ledakan, dan energi sihir yang ada di dalamnya langsung berada di atas angin, benar-benar menghancurkan kekuatan abadi yang dilepaskan oleh Hong Lun. Pada saat ini, di mata kelompok pembudidaya terbesar ketiga, darah yang menutupi langit jelas tersebar. Langit kembali ke warna aslinya dan tampak tenang. Boom boom boom. Tapi di saat yang sama, di langit berbintang di luar angkasa, pertempuran besar dimulai. Setelah Fang Yu muncul, dan memotong lengan kanan Hong Su dengan pedang, tentara kelompok budidaya pembantaian yang tewas di belakang segera dimulai. Mereka tidak ragu sedikit pun, juga tidak memerlukan perintah apapun, mereka langsung melepaskan berbagai mantra fana atau kekuatan magis ke Fang Yu. Boom, 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 ribuan sihir yang kuat dan tidak biasa dapat meledak ke arah Fang Yu. Set, 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 Fang Yu memutar tubuhnya, sosoknya seperti hantu dan berubah menjadi cahaya keemasan yang berkelap-kelip. Bang, 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 kemudian, energi sihir yang meledak itu seperti hembusan angin dan hujan, dan seringkali tidak ada ruang untuk menghindar. Fang Yu mengangkat tangannya, dengan pukulan dan telapak tangan, langsung meledakkan kekuatan sihir ini. Di perahu Xing Yu, energi sihir meledak, dan aura kekerasan terus melonjak, menyebar ke sekeliling. Seluruh Xing Yuzu berada dalam keadaan berguncang hebat, dan sejumlah besar retakan muncul di permukaan pelat datar. Lengan kanan Hong Lun sudah pulih. Namun di dalam hatinya, sudah ada tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi. Dia mengenakan baju perang kristal darah, tapi Fang Yu memotong lengan kanannya dengan pedang. Di masa lalu, hal ini mustahil. Dan apa yang terjadi saat ini hanya menunjukkan bahwa pedang di tangan Fang Yu, atau kekuatan Fang Yu, pasti memiliki sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau tidak, mustahil Blood Crystal Battle Armor tidak bisa dihentikan bahkan dengan pukulan seperti itu. Fang Yu memikirkan kemungkinan menjadi pemimpin dari dua aliansi besar, mata Hong Lun memerah, dan semangat juang di hatinya menyala kembali. Dia tahu ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Lawannya adalah Fang Yu yang memang sangat kuat, namun perolehannya juga besar. Selama dia bisa membunuh pria biasa-biasa saja di depannya, dia bisa berdiri di puncak alam jurang virtual. Dia harus melakukannya, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Kekuatan supernatural sumber darah. Hong Lun berteriak, dan telapak tangannya menyatu di depannya. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan merah yang mengerikan dilepaskan dari belakangnya. Roh jahat darah dilepaskan secara tiba-tiba. Boom! Dan nafas Hong Lun meningkat beberapa kali lipat, begitu kuat hingga membuat jiwa bergetar.
Sebuah hantu muncul di belakangnya. Hantu ini bukanlah wujud manusia, juga bukan makhluk lain, melainkan seperti matahari merah, ia mengembang dengan cepat. Aura Honglun seperti pelangi, melihat Fang Yu yang dibombardir oleh kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, dia mengambil telapak tangan lainnya. Semburan kekuatan ini seperti ledakan meteor. Fang Yu, yang menanggapi pemboman terhadap 5.000 orang tewas, merasakan aura yang kuat dan tidak biasa ini, dan segera berbalik dan menghadap Hongsu. Kemudian telapak tangan kiri diangkat. Ledakan, kemarahan yang hebat muncul dari telapak tangan kiri. Boom! Detik berikutnya, kedua Faneng bertabrakan di udara. Boom boom boom. Ledakan akibat tabrakan tersebut membuat Xing Yuzu di bawahnya tidak mampu lagi menahannya dan hancur. Dan energi sihir yang diledakkan Honglun membanjiri telapak tangan mendominasi Fang Yu, dan terus meledak ke depan. Boom boom boom. Pada saat ini, 5.000 tentara tewas dari kelompok kultus pembantaian Tian yang awalnya ditembak oleh Fang Yu juga sebagian terlibat, dan tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Kakak, Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan dan bisa merasakan tekanan yang ekstrim. Kekuatan Honglun ini memang bagus. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengepalkan tangan kanannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, nafas yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Nafas suci meledak, menghilangkan semua nafas yang terkompresi. Mati untukku. Honglun tidak pelit dengan kekuatan abadi di tubuhnya dan melepaskannya dengan keras, seolah ingin menghancurkan langit. Dia langsung membuka tangannya. Saat ini, dia putus asa. Selama Fang Yu bisa dibunuh, bahkan jika dia melakukan semua yang dia bisa mendapatkannya kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Matilah aku, matilah aku. Semakin banyak bayangan matahari merah di belakang Hong Tu, dan auranya meledak, cukup untuk menghancurkan segalanya. Lebih dari setengah anggota kelompok pembudidaya yang terbunuh lebih dekat telah dimusnahkan. Ironisnya, hanya sedikit dari mereka yang tewas di bawah tangan Fang Yu. Dan sisanya tewas di bawah pemboman Hongsu. Inilah keadaan Honglun saat ini. Dia membombardir tanpa pandang bulu, hanya Fang Yu yang ada di matanya, dan yang lainnya, dia tidak memperhatikannya. Aku ingin menjadi pemimpin dari dua aliansi besar. Fang Yu, gunakan hidupmu untuk menyempurnakanku. Hong Lian meraung, pupil matanya terbakar seperti bola api, dan pelindung kristal darah di tubuhnya bersinar. Dengan seluruh area di sekitarnya tersapu oleh nafas yang dia keluarkan, bahkan kemampuan indranya sendiri telah berkurang banyak. Penglihatan dan pengetahuan spiritualnya semuanya terkunci di depan Fang Yu, yang diselimuti cahaya kemasan. Honglun tidak menyadarinya sama sekali, sesosok tubuh muncul di belakangnya dan sangat dekat dengannya. Tuanmu belum mengajarimu bahwa ketika kamu bertarung, kamu harus melihat sekeliling dan mendengarkan 8 arah. Orang di belakang Honglu adalah Lin Batian. Saat ini, tangan Lin Batian sedang memegang parang yang terus-menerus mengeluarkan energi hitam dan menunjukkan bentuk cincin setengah lingkaran, yang terlihat sangat aneh. Sambil berbicara, dia telah meremas pedangnya dan menghantam pinggang Honglu. Dia membidik, itu adalah Dantian di depan Honglu. Dan perhatian Honglu sepenuhnya tertuju pada tubuh Fang Yu. Lin Batian tidak mengeluarkan nafas apapun. Dan Honglun, bahkan tidak bisa memikirkannya, ketika nafasnya terengah-engah dan kekuatan abadinya berkembang sepenuhnya, ada orang yang bisa begitu dekat. Ini, bertentangan dengan akal sehat. Saat mendengar kata-kata Lin Batian, jantung Honglu melonjak. Ada suara gemuruh di tenggorokannya, tapi sudah terlambat untuk bereaksi. Menusuk, ujung tajam pedang aneh di tangan Lin Batian menusuk langsung ke tubuh Hongsu. Armor pertempuran kristal darah di Honglun adalah mahakarya cahaya, tapi masih tidak bisa menghentikan serangannya. Wow, pada saat ini, pedang melepaskan energi hitam dalam jumlah yang lebih besar, yang menyebar dengan cepat ke dalam tubuh Hongsu. Honglun merasakan sakit yang parah dan meraung ke langit. Dia tiba-tiba berbalik, mengepalkan tangan kanannya, dan ingin meledakkan Lin Batian dengan pukulan. Tetapi pada saat ini, Lin Batian meletakkan tangannya di dada dan mencibir. Honglun mengepalkan tangannya dan ingin meledakkannya. Namun, kesadarannya telah memutuskan untuk melakukan ini, tetapi tangan dan kakinya tidak mendengarkan. Kekuatannya dengan cepat menghilang. Honglun membuka matanya lebar-lebar dan meraung, tapi dia tidak bisa mengeluarkan tinjunya. Rasa sakitnya masih menyebar. Kamu menghilang, Lin Batian berkata dengan ringan. Hong Lian menunduk dan melihat posisi dantiannya.
Di lokasi itu, lubang darah berangsur-angsur membesar. Di dalam tubuhnya, energi hitam telah menyebar ke meridiannya, Sendai. Ada retakan di meridian, dan Sendai langsung tersegel. Honglun di puncak Earth Immortal, secara langsung menjadi orang yang tidak berguna, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Honglun ingin berbicara, tapi hanya bisa mengeluarkan suara yang mirip dengan rengekan. Matanya terbuka lebar, dan matanya penuh keengganan dan ketakutan. Dia adalah Dewa Perang Hongsu. Dia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dua liga besar. Tapi sekarang, dia sedang sekarat. Mengapa? Blood Crystal Battle Armor, armor yang sangat kuat, pada awalnya tidak bisa menghentikan pedang Fang Yu, tapi sekarang tidak bisa menghentikan tusukan dari belakang. Mengapa keduanya bisa dengan mudah menembus Blood Crystal Battle Armor? Siapa mereka? Mata Honglun terbuka lebar, dan masih ada cahaya terang di matanya. Dia tidak berdamai. Dengan Star Alliance yang sudah berdiri di pihak Fang Yu, dia adalah harapan terakhir dari dua aliansi besar. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dengan cara ini, begitu cepat dan menyeluruh. Honglu merasa kesadarannya sedikit lemah. Tapi saat ini, dia tiba-tiba teringat janji pemimpin sebelumnya kepadanya. Ngomong-ngomong, pemimpin bisa memberinya keuntungan. Namun, dia tidak bisa menghubungi pemimpinnya sama sekali saat ini. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan barang-barang di ruang penyimpanan. Honglun benar-benar putus asa, darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya gemetar. Desir-desir, kekuatan abadi yang dilepaskan dari tubuhnya tidak terkendali, dan sebagian besarnya hancur. Fang Yu di kejauhan memandang Honglun dan kemudian ke Lin Batian. Kemudian, mengangkat telapak tangan kanannya, menghadap 2000 penggarap surga pembantaian yang masih hidup di sampingnya, meledakkan telapak tangan ilahi tertinggi. Hei, 30 cincin dengan cepat mengembun dan meledak tiba-tiba. Boom, hukum ledakan dapat menelan sisa 2000 tentara yang tewas. Orang-orang mati ini bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping di galaksi. Bunuh para biksu langit, semuanya musnah. Dan Honglun, sebagian besar nafasnya juga hilang. Dia berlutut di depan Lin Batian, matanya terbuka lebar, masih mengertakkan gigi. Kalian semua akan mati, pemimpin akan membalas dendam padaku, dan mereka pasti akan kembali. Raja Alam Suyuan akan selalu menjadi pemimpin. Honglun berteriak sekuat tenaga. Jangan bunuh dia dulu. Suara Fang Yu mencapai telinga Lin Batian. Wow, di saat yang sama, Fang Yu terbang dengan cepat. Tentu saja, aku juga tidak ingin membunuhnya, jawab Lin Batian. Tapi sebelum dia selesai berbicara, mata Honglun melebar dan tubuhnya meledak. Ledakan, hukum yang menakutkan bisa meledak di mana-mana. Fang Yu, yang sedang terbang menuju Honglun, terlempar ke belakang. Dan Lin Batian terdekat meledak dalam sekejap. Boom, cahaya akibat ledakan di galaksi sangat terang sehingga membuat orang merasa pusing. Banyak biksu di bidang bintang terbesar ketiga dapat melihat pemandangan ini seperti kembang api yang bermekaran. Cukup mengejutkan, setelah Fang Yu terbang terbalik untuk jarak tertentu, dia menstabilkan tubuhnya dan melihat ke depan. Honglu telah menghilang sepenuhnya. Yang disebut Dewa Perang yang terbunuh dari aliansi mendalam awal, berteriak untuk menjaga ketertiban alam Suyuan, baru saja mati. Itu membosankan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menoleh ke sisi lain. Lin Batian dibombardir dan mundur jauh, dengan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan orang kuat di puncak keabadian bumi di Sendai tidak akan lebih lemah dari pukulan penuhnya, dan kekuatan itu secara alami sangat menakutkan. Swiss, Lin Batian segera kembali ke tubuh Fang Yu, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mengutuk, itu ceroboh, aku hampir diledakkan oleh orang ini. Apakah dia meledakkan dirinya sendiri? Atau, Fang Yu bertanya, menyipitkan mata, mengerutkan kening. Seharusnya itu bukan penghancuran diri. Saat itu, dia hampir tidak bisa mengendalikan auranya. Lin Batian menjawab dengan tatapan tegas di matanya. Ini bukan penghancuran diri, itu hanya orang lain meledakkan Sendai-nya. Fang Yu berkata dengan mata berkedip. Itu sangat mungkin. Lin Batian menjawab, hanya saja basis budidayanya telah mencapai puncak bumi abadi, dan bahkan meninggalkan bekas di Sendai, memanipulasi hidup dan mati, ini sayang sekali kan. Kenapa repot-repot? Mereka dilahirkan di alam Suyuan,
maka wajar jika mereka menjadi budak, karena tempat ini adalah lingkungan seperti itu. Jawab Fang Yu. Nah, orang ini sudah mati dan mati, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Batian bertanya sambil melihat cahaya yang belum menghilang di depannya. Hal selanjutnya yang harus dilakukan sangat sederhana. Fang Yu berkata dengan lemah, aliansi gunung terbuka runtuh, dan dewa perang dari aliansi mendalam awal diurus oleh kami. Aliansi bintang tidak memiliki niat untuk bertarung dengan kami. Jika tidak ada level yang lebih tinggi yang keluar untuk menantang, maka 3 aliansi besar di alam Void Abyss semuanya akan terselesaikan. Selanjutnya, saya harus mengalihkan fokus saya ke tempat lain. Karena itu, Fang Yu memandang Lin Batian, meskipun matanya tenang, namun implikasinya membuat wajah Lin Batian sedikit berubah. Jangan khawatir, kamu masih harus menyelesaikan bagian tangan dan ekornya terlebih dahulu. Lin Batian segera berkata, ... Setengah jam kemudian, Fang Yu dan Lin Batian kembali ke ruang pertemuan departemen terbesar ketiga. Sebenarnya ada masalah kecil, kita sudah bertarung berkali-kali, dan lawan kita semua mati, dan berita tidak bisa disebarkan. Dengan cara ini, banyak orang yang tidak mengetahui kekuatan kita, dan mereka mungkin masih membuat perlawanan yang tidak perlu. Lin Tairen mengerutkan kening. Batian, jangan khawatir tentang ini. Proses pertarunganmu dengan Hong Lun dan kelompok pemuja pembantaian. Aku mencatat seluruh proses dengan senjataku, dan aku bisa menyebarkannya kapan saja jika perlu. Pada saat ini, Mo Qinghan keluar dari aula samping dan berkata, "Oh, apakah kamu merekamnya?" Lin Batian bertanya dengan heran, itu akan sangat memudahkan. Saya akan menyebarkan situasinya dan kemudian mempublikasikannya. Telah terjadi hal-hal yang dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan. Nama itu tertanam dalam di hati setiap kultivator di alam Suyuan, memberitahu mereka bahwa Lao Fang adalah Raja Alam Suyuan saat ini. Tidak perlu publisitas berlebihan. Fang Yu mengerutkan kening, aku masih berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Rendah hati, di tempat seperti alam Suyuan, tidak ada yang sederhana. Lin Batian mengangkat alisnya dan berkata, cara terbaik untuk mengurangi masalah adalah dengan membuat semua orang takut padamu dan membuat mereka takut padamu. Sebutkan pemikiran yang menentangmu, dan itu akan dilakukan untuk selamanya. Setelah berbicara, Lin Batian menoleh untuk melihat ke arah Mo Qinghan dan berkata, "Qinghan, kamu harus pandai menyebarkan hal semacam ini." Jie, belum lagi semuanya, setidaknya 90% biksu pasti tahu nama Fang Yu. Petik 2 ... Oke, Mo Qinghan mengangguk ringan dan menjawab, dengan bayangan sebelumnya, ditambah catatan prosesnya perjuanganmu melawan Hong Tu, seharusnya tidak sulit untuk melakukan ini. Lakukan ini, Bos Tong Wushuangmu seharusnya tidak keberatan. Lin Batian bertanya, Tuanku, tidak akan ada jika keberatan, dia adalah orang yang menepati janjinya. Mo Qinghan menggigit bibir merahnya dan menjawab, kalimat ini adalah kebenaran. Tong Wushuang tidak pernah menjadi orang yang memberontak. Sejak dia kalah dari Fang Yu, dia akan menepati janjinya dan memenuhi semua persyaratan normal Fang Yu. Mengenai ketenaran, tidak masalah. Selama Star Alliance dapat terus ada, tidak akan ada kekurangan. Manfaat berkata, bagus, jawab Mo Qinghan. Pada hari ini, catatan pertarungan antara Fang Yu, Hong Lun, dan kelompok budidaya surgawi pembantaian dengan cepat menyebar. Untuk segera menyebarkan berita ini ke seluruh aliansi. Adapun aliansi Kaisan dan aliansi mendalam awal, berita juga diterima dengan cepat. Fang Yu tidak hanya melenyapkan 2 raja surgawi besar dari Open Mountain Alliance, tetapi juga memusnahkan Dewa Perang Hong Tuan yang sangat bergengsi di aliansi mendalam awal dan kelompok biksu Tuan Tian yang dipimpin olehnya. Adegan, pertarungannya cukup menakjubkan, namun prosesnya sangat singkat. Eksistensi seperti Hong Lun bahkan tidak bisa bertahan beberapa putaran di depan Fang Yu. Adapun aliansi mendalam awal dan aliansi gunung terbuka, keberadaan pemimpin tingkat tinggi atau subpemimpin termasuk aliansi bintang, juga ditakuti oleh Fang Yu. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan tidak melancarkan tindakan lain terhadap Fang Yu. Mereka menyerah, terutama Liga Kaisan, bahkan sebagian besar dari mereka jatuh ke dalam kekacauan total, dan para pemimpin utama memimpin para pembudidaya mereka sendiri untuk melarikan diri dari sebagian besar dari mereka. Dan setelah berita kematian Hong Xi, situasi yang sama terjadi di aliansi mendalam awal. Ini juga berarti,
Cusuan dan Kaisan, dua aliansi yang telah berdiri di alam Suyuan selama bertahun-tahun, benar-benar runtuh. Ya Tuhan, alam Suyuan benar-benar akan berubah. Fang Yu ini, sepertinya tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Raja alam Void Abyss yang baru adalah Fang Yu ini. Di alam Suyuan, para biksu di semua wilayah membicarakan tentang Fang Yu. Dengan tersebarnya berita dan fermentasi pembicaraan, nama Fang Yu terus-menerus diucapkan di mulut berbagai biksu. Gelar Raja Alam Suyuan secara bertahap menjadi gelar Fang Yu. Di bawah promosi yang disengaja oleh Mo Qinghan, semuanya berkembang sesuai dengan ide Lin Batian. Hanya dalam 3 hari, nama Fang Yu telah menimbulkan sensasi di seluruh alam Suyuan. Sehingga di 4 wilayah perbatasan, Fang Yu menjadi tidak dikenal semua orang. Kebanyakan biksu tahu tentang perbuatan Fang Yu, menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membuat masalah di alam Void Abyss, dan dalam waktu yang sangat singkat, mereka menginjak 3 aliansi besar yang mereka anggap sangat stabil. Legenda, Fang Yu telah menjadi legenda hidup. Ketika setiap beku menyebut dirinya, ia juga menyebutkan nama kehormatannya. Raja Jurang Maya, departemen terbesar ketiga ada di ruang konferensi. Tuan Fang, sebagian besar orang, pergi ke gedung itu untuk dikosongkan. Bayuan membungkuk, dengan nada terkejut, dan berkata, saya pergi ke sana dan hanya melihat beberapa biksu yang tersisa, dan yang lainnya. Mereka semua melarikan diri bersama para pemimpin utama, dan menyapu banyak sumber daya budidaya. Itu dia, Fang Yu menyentuh dagunya, memikirkannya. Meskipun dia telah menyelesaikan 3 aliansi besar di permukaan, dia harus mengatakan. 2 aliansi besar, aliansi Kaisan dan aliansi mendalam awal, keduanya berantakan. Membersihkannya tidak sulit, tetapi sangat rumit. Dan Fang Yu tidak punya energi, dan tidak ingin menghabiskan energi untuk hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerahkan hal-hal ini kepada orang lain untuk dilakukan. Tuan Fang terkenal, dan para biksu di luar menghormati Anda sebagai Raja Alam Suyuan. Sebenarnya sangat mudah untuk membereskan tragedi itu. Bayuan mengangkat kepalanya sedikit, menatap Fang Yu, dan berkata, "Oh, apakah kamu punya cara yang bagus?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tentu saja, orang dewasa sangat terkenal, terlalu mudah untuk membereskan kekacauan. Anda hanya perlu mengeluarkan perintah, dan masing-masing akan dihitung, kata Bayuan. Terlalu banyak masalah. Fang Yu mengerutkan kening. Petik 2 titik. Orang dewasa sangat sibuk, sangat sulit untuk menangani tugas-tugas yang membosankan ini, mengapa tidak? Milikmu, bawahanmu bisa melayanimu, selama kamu buka mulut dan memberiku identitas, aku bisa melakukannya itu untuk orang dewasa dan membersihkannya. Permainan akhir ini, Bayuan berkedip dan berkata. Fang Yu melihat 8 Yuan. 8 Yuan segera menundukkan kepalanya. Mata Fang Yu berbinar-binar, dan dia berkata, kamu lebih aktif sekarang. Saat itu, kamu enggan membiarkanmu pergi ke sebagian besar supercar yang telah runtuh. Bawahan telah bertugas di aliansi Kaisan selama bertahun-tahun. Mereka berperingkat bintang 7. Meskipun mereka tidak tinggi, mereka memiliki pengalaman tertentu dalam mengelola urusan besar. Jika orang dewasa mempercayai bawahan mereka, Bayuan ucapnya membuka topik pembicaraan. Yah, karena kamu sudah mengatakannya, tentu saja aku bersedia memberimu kesempatan. Bagaimanapun, kamu telah menerima kontrak darah. Kamu tidak bisa melakukan yang sebaliknya. Fang Yu tersenyum. Bayuan sangat gembira, dan segera berlutut dan mengucapkan terima kasih, Tuan. Dia sangat bahagia, saya sangat senang. Awalnya hilang di tangan Fang Yu, dia terpaksa menerima kontrak darah dan bertarung melawan Open Mountain Alliance. Dia pikir akhir telah tiba. Tapi saya tidak memikirkannya, Fang Yu menghancurkan semua rintangan dan menghancurkan Open Mountain Alliance. Lewat sini, dia akan keluar dari situasi putus asa aslinya. Jika dia sangat tenang, sebaliknya dia memiliki kesempatan untuk membereskan kekacauan sekarang. Anda tahu, Fang Yu ingin mengambil alih 2 aliansi besar. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk membereskan kekacauan di bawah Fang Yu. Ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup. Mulai hari ini, kamu akan membantu Tian Nan, Qiu Liang dan Ren Le membereskan kekacauan ini. Saat ini, Fang Yu berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Bayuan tiba-tiba mendongak, wajahnya kusam. Membantu, biarkan dia, pemimpin bintang 7,
membantu 3 pemimpin besar Tianan hanya dengan 3 atau 4 bintang. Tuan Fang, ini, wajah Baiyuan berubah, dan dia berkata, bawahan pergi. Jangan menyebutkan masa lalu, aliansi gunung terbuka telah hilang, dan peraturan secara alami harus diubah. Fang Yu mencibir, jika kamu tidak ingin membantu mereka, maka aku akan mengubah pilihanku. Tidak, tidak, Baiyuan berkata dengan cemas, tentu saja bawahannya bersedia membantu, tentu saja. Tidak apa-apa, kamu akan melapor kepada mereka sekarang. Fang Yu berkata, ingat, kamu sekarang adalah bawahan mereka, jangan berpikir itu sama seperti sebelumnya. Jika kamu melakukan kesalahan, aku bisa menghukummu kapan saja. Bawahan mengerti. Wajah Baiyuan membiru, seperti labu pahit, berdiri, berjongkok dan pergi. Fang Yu menatap punggungnya dengan senyum cerah. 8 Yuan orang ini rakus hidup dan takut mati, oportunis, tertipu dan takut kesulitan, dia tidak menyukainya. Adapun orang seperti itu, Fang Yu tentu saja tidak bisa memberinya tempat duduk yang tinggi. Adapun Tiannan dan yang lainnya, mereka berdiri kokoh di sisi Fang Yu sejak awal, dan tidak begitu takut mati. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, Void Abyss Realm saat ini tidak membutuhkan orang yang kuat untuk mengambil kendali. Pokoknya, tidak ada musuh lain kecuali mereka yang telah menembus tanah pertanda kematian. Publisitas Smoking Han sudah ada. Di ranah Suyuan saat ini, momentum 3 aliansi besar telah sepenuhnya ditekan oleh Fang Yu, Raja Ranah Suyuan. Bekerja atas nama Fang Yu, sulit bagi para pemimpin Tianan untuk menghadapi masalah apapun. Hanya Fang Yu yang tersisa di ruang diskusi. Kemarin, Lin Batian dan Mo Qinghan pergi bersama, mengatakan bahwa mereka ingin melakukan sesuatu dengannya dan segera kembali. Mengenai apa yang harus dilakukan, Fang Yu tidak mudah untuk bertanya. Bagaimanapun, mereka adalah pasangan penganut Tao. Setelah menyelesaikan 3 aliansi besar, selanjutnya, Fang Yu menutup matanya dan langsung menuju lantai 2 Menara Semesta. Dia sudah lama tidak memasuki Menara Semesta untuk memeriksa situasinya. Wow, Fang Yu membuka matanya lagi dan sudah berdiri di tanah tandus. Dia menundukkan kepalanya dan melihat di mana benih itu berada. Pada saat ini, jantungnya tiba-tiba melonjak. Karena dia menemukan bahwa benih yang bertunas menghilang. Apa yang terjadi? Fang Yu melihat sekeliling, tetapi masih tidak melihat di mana benih itu berada. Tidak, bisakah seseorang mencuri makanan di tempat seperti itu? Bagi Fang Yu, mencuri sayur adalah hal yang paling dibenci. Oleh karena itu, ketika masih di bumi, ia akan membangun kebun sayurnya di tempat yang relatif tersembunyi agar tidak ada orang yang mencuri sayuran. Tapi sekarang, di gurun Menara Semesta ini, tidak ada orang luar sama sekali. Benih yang bertunas menghilang, suasana hati Fang Yu segera menjadi sangat buruk. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Tuan, jangan khawatir, saat ini, suara dingin terdengar. Fang Yu menoleh dan melihat air mata yang sangat dingin muncul di depan matanya. Kemana perginya benih-benih itu? Fang Yu langsung bertanya. Benihnya ada tepat di depanmu, tapi awalnya sudah tumbuh, jawab air mata dingin. Awalnya saya sudah dewasa, jadi mengapa saya tidak bisa melihatnya? Fang Yu bertanya dengan ngeri. Karena benih ini tidak terlihat setelah tumbuh. Tangisan air mata berjongkok di depan Fang Yu, mengulurkan tangan, dan dengan ringan menyentuh posisi di permukaan tanah tandus, seperti menyentuh rumput atau sepotong rumput. Seperti bunga. Fang Yu memperhatikan gerakannya, tapi tetap tidak bereaksi. Apa yang terjadi? Tuan, benih ini adalah benih bunga tersembunyi. Setelah tumbuh, secara alami ia akan menjadi tidak terlihat, jawab air mata dingin yang ekstrim. Bunga tersembunyi. Fang Yu berlutut dan bertanya, aku belum pernah mendengar nama ini. Nama itu diambil oleh saya, dan ciri-ciri bunga ini sebenarnya mirip dengan buah budidaya yang bisa diperoleh sang master dengan menghilangkan kabut saat berada di lantai pertama, namun penampilannya tidak ada hubungannya dengan sang master, arah kultivasi baru-baru ini, tetapi hasil akumulasi dari master sebelumnya, jawab Chilters. Tembus pandang adalah atribut dari bunga ini, jadi, yang sesuai adalah mantra sihir tersembunyi. Fang Yu bertanya, ya, itu pasti ada hubungannya dengan tembus pandang. Air mata kriogenik menarik tangannya dan berkata, Guru, Anda dapat menyentuhnya, dan Anda dapat merasakan keberadaan bunga ini. Fang Yu mengangguk dan mengulurkan tangannya. Benar saja, di atas tanah tandus tersebut, pada posisi tingginya kurang dari setengah kaki,
ia memang bisa merasakan keberadaan sekuntum bunga. Tapi di bidang penglihatan, dia tidak bisa menangkap kelainan apapun sama sekali, dia juga tidak mengeluarkan nafas apapun. Bunga ini tumbuh besar, apakah berarti aku sudah menguasai kemampuan yang sama? Fang Yu bertanya, ya, ini adalah pertumbuhan awal saat ini, tetapi masternya juga harus memiliki kemampuan tertentu, selama kamu tahu cara menggunakannya. Crying terus berkata, itu telah menjadi bagian dari kemampuanmu ketika kamu tumbuh dewasa. Saya tidak perlu memahaminya dengan cara yang sama seperti saya mendapatkan hasil budidaya di tingkat pertama. Fang Yu bertanya, tidak dibutuhkan. Jawab Chilingters, kultivasi tingkat pertama adalah hasil dari proses budidaya, jadi perlu diperoleh pemahaman. Tingkat kedua benih yang tumbuh ini berasal dari tubuh tuannya. Diekstraksi dari dalam, mereka selalu ada, jadi tidak perlu memahaminya. Kamu sedikit ceroboh saat mengatakan itu, tapi sebenarnya itu berarti benih ini adalah potensiku, tapi belum pernah ditemukan sebelumnya, tapi sekarang sudah ditemukan. Fang Yu ragu, meskipun tidak sepenuhnya benar, namun dapat dipahami seperti itu, guru. Jawab air mata dingin. Fang Yu menyipitkan mata ke gurun di depannya, dan berkata, kalau begitu, saya ingin menggunakan kemampuan ini. Bagaimana cara mengoperasikannya? Sebenarnya sangat sederhana. Bagaimana Master membuka lapisan bentuk? Menangis air mata dingin bertanya. Fang Yu tertegun sejenak, dan kemudian mengerti arti menangis. Dia sedikit bersemangat, dan segera meninggalkan lantai 2 menara semesta dan kembali ke dunia nyata. Fang Yu melihat ke depan, seolah-olah dia telah membuka lapisan pertama. Pikirannya bergerak sedikit, dan gambaran bunga tersembunyi yang dia lihat di lantai 2 muncul di benaknya. Memanggil. Pada saat ini, Fang Yu merasakan sedikit perubahan pada tubuhnya. Kemudian, sosoknya langsung tidak terlihat. Fang Yu berdiri dan menatap tubuhnya. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Kecuali penglihatannya, dia tidak bisa melihat meskipun dia mengangkat tangannya, dia hanya bisa merasakan keberadaan anggota tubuhnya. Adapun nafas, sudah tidak ada lagi, dan tidak ada cacat. Aku tidak dapat menemukanku bahkan dengan teknik murid yang paling cemerlang. Kan? Fang Yu berpikir sejenak dan berjalan keluar dari ruang konferensi. Ada banyak penjaga di jalan di luar aula utama. Mereka sama sekali tidak memperhatikan Fang Yu. Level ini hampir sama dengan energi mendalam yang diberikan Lin Batian kepadaku sebelumnya. Fang Yu berkata dalam hatinya, aku hanya bisa mengatakan bahwa tingkat penyembunyiannya lebih tinggi. Tuan, ada satu hal lagi. Dalam keadaan ini, meskipun Anda melepaskan napas, Anda tetap tersembunyi. Kali ini, suara tangisan terdengar lagi. Mendengar ini, Fang Yu segera mengangkat telapak tangan kanannya. Wow, sejumlah besar energi sejati terkondensasi di telapak tangannya. Namun, penjaga di sekitarnya masih berdiri tegak dan tidak merespon. Bisakah kamu benar-benar melakukan ini? Bagaimana jika aura yang aku keluarkan lebih kuat? Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dalam hatinya. Bunga tersembunyi belum sepenuhnya tumbuh. Saat ini, aura yang bisa dikeluarkan pemiliknya pasti terbatas. Jika terlalu kuat akan bocor. Air mata dingin menjawab, saat bunga tersembunyi tumbuh sempurna, ia mungkin tersembunyi seluruhnya. Naik, Fang Yu mengangguk, matanya terkejut. Qi yang terkondensasi tidak akan ditemukan dalam keadaan tak kasat mata. Kemampuan semacam ini, sungguh berlawanan dengan langit. Jika Fang Yu adalah seorang pembunuh, maka dia pastilah pembunuh yang paling kuat. Karena kemampuannya ini, pastilah itu adalah kemampuan yang diimpikan oleh setiap pembunuh bayaran. Namun, dalam proses mempertahankan keadaan ini, Qi sejati di tubuh Fang Yu juga dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Benar saja, semuanya didasarkan pada energi sebenarnya yang ada di tubuh saya. Untungnya, jumlah energi sebenarnya yang tersimpan di dantian saya cukup besar. Fang Yu berkata dalam hatinya. Kembali ke ruang diskusi, tubuh Fang Yu menjadi jelas ketika dia memikirkannya. Kemudian, dia menutup matanya lagi dan kembali ke lantai 2 menara semesta. Karena benih pertama awalnya adalah bunga tersembunyi, saya seharusnya bisa menemukan benih kedua, bukan? Fang Yu bertanya, tentu saja, tapi bunga tersembunyi yang awalnya normal juga perlu terus disiram dengan nutrisi budidaya agar dapat terus tumbuh. Jawab air mata dingin ekstrim. Aku tahu. Fang Yu mengangguk, memberi tanda di lokasi bunga yang tersembunyi, lalu berjalan ke depan. Dengan preseden bunga tersembunyi,
dia sudah akrab dengan aliran lantai 2 menara semesta. Sekarang, Anda hanya perlu mencari benih kedua dan Anda dapat mengulangi apa yang Anda lakukan sebelumnya. Lalu, dapatkan kemampuan lainnya. Kemampuan bunga tersembunyi semuanya sangat kuat, dan yang lainnya pasti lumayan. Jika kamu bisa mendapatkan ratusan kemampuan serupa di lapisan kedua ini, aku akan lepas landas. Fang Yu berkata, dalam hatinya, tidak jika syarat untuk menembus lapisan kedua adalah seluruh gurun ditutupi dengan berbagai tanaman, maka pasti ada lebih dari ratusan spesies, tetapi ratusan ribu spesies. Sial, tak terbayangkan. Fang Yu menggelengkan kepalanya, berhenti berpikir, dan memulai pencarian panjang. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Fang Yu pergi jauh-jauh, mencari benih berikutnya di gurun tak berujung. Entah sudah berapa lama, dia berhenti, lalu jatuh ke tanah. Bukan karena dia pingsan, tapi dia akhirnya menemukan unggulan kedua. Benih ini sangat tidak mencolok, hanya seukuran ujung jari, dan warnanya layu seperti tanah tandus di tanah, hampir diabaikan oleh Fang Yu. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kau diketemukan. Fang Yu tersenyum, mengulurkan tangannya, dan mengambil benih itu. Dibandingkan dengan benih pertama, benih ini sangat biasa, bahkan sepertinya tidak dapat tumbuh. Tetapi orang-orang seharusnya tidak terlihat seperti itu, saya yakin benihnya sama dengan Fang Yu yang bermeditasi langsung di tempat. Kenyataannya, dia telah mengeluarkan bongkahan batu dewa pembuat surga itu, dan menggunakan teknik melahap roh, dan mulai menyerap aura dalam jumlah besar. Desir-desir, sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuh Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian berubah menjadi tetesan nutrisi, jatuh di udara di lantai 2 menara semesta, dan jatuh di tanah tempat benih kedua berada. Harus dikatakan bahwa praktik Fang Yu saat ini setara dengan curang. Setidaknya di alam Void Abyss, siapa yang bisa menyerap aura dalam jumlah besar seperti dia? Sedikit demi sedikit unsur hara jatuh ke dalam tanah. Benihnya telah terkubur di dalam tanah, dan seluruh tanah bersinar. Banyak nutrisi yang memberi nutrisi pada benih ini. Bijinya yang berwarna kuning asli bersinar dengan kilau yang mempesona. Kemudian, cahaya kuning menyilaukan muncul di sebidang kecil tanah tempat benih itu berada. Itu berlangsung beberapa saat, namun tak lama kemudian, suara-suara aneh muncul di dunia nyata. Masalah terjadi, Fang Yu segera meninggalkan menara semesta, kembali ke dunia nyata, dan membuka matanya. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk dari luar aula, dan beberapa penjaga mengikuti dari belakang, mencoba menghentikannya. Mo Qinghan-lah yang datang. Saat ini, wajah cantiknya penuh kecemasan. Apa yang salah? Fang Yu bertanya, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada penjaga agar mundur. Di mana Batian? Bukankah Batian kembali ke sisimu? Mo Qinghan menggigit bibir merahnya, melihat sekeliling aula, dan bertanya dengan cemas.